Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pencerahan Jumat Duha SDIT Arafah. Shalawat dan salam marilah kita bersama-sama sanjungkan kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berjumpa lagi dalam kegiatan pencerahan Jumat Duha. Hari ini Ibu Yuli masih diberi kesempatan untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika itu berguru di kota Mekah. Beliau disuruh oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan kepadamu." Imam Syafi'i menuruti gurunya itu dan berpamitan kepada ibunya. Berkatalah ibunda Imam Syafi'i, "Nak, pergilah kau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita ketemunya nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i berangkat ke Madinah mencari guru untuk belajar. Waktu itu Imam Syafi'i usianya masih sangat muda. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak perlu waktu lama bagi Imam Syafi'i untuk menyerap ilmu dari Imam Malik, sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Begitu pula gurunya. Imam Malik pada saat itu adalah ulama tertinggi di Madinah. Tampuknya kutub Hijaz Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik. Selesai belajar di Madinah, Imam Syafi'i masih melanjutkan perjalanan, melanjutkan pencarian ilmu ke Irak. Irak saat itu merupakan salah satu kutub ilmu Islam selain di Madinah, karena di sana ada Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Jadi pada masa itu ada dua kutub Islam, yaitu kutub Hijaz di Madinah, di mana Imam Malik sebagai mahagurunya, dan yang kedua adalah kutub Baghdad, yang mana Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sebagai mahagurunya. Berangkatlah Imam Syafi'i mengembara ke Irak dan menuntut ilmu di sana kepada murid-muridnya Abu Hanifah, atau kita sebut dengan Imam Hanafi. Meskipun sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang ke Mekah karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi ulama yang sangat pintar dan tercerdas,
sehingga dalam waktu yang singkat ia diminta untuk mengajar murid-murid Abu Hanifah. Dari 1 murid, 2 murid, 3 murid, hingga ribuan murid berbondong-bondong untuk berguru kepadanya. Hingga beliau menjadi ulama besar yang terkenal di seluruh Irak, bahkan sampai ke Hijaz. Maka bertanyalah ibunda Imam Syafi'i kepada ulama besar itu, "Wahai Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu?" Dengan bangga Syekh ulama besar itu mengatakan, "Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah ini." Mendengar jawaban itu, ibunya terkejut. Setahu ibunda Imam Syafi'i, tidak ada yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah selain dari anakku. Kemudian ibu Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Mendengar jawaban itu, kiai besar itu pun terkejut. "Benarkah itu wahai ibu? Ibunya Imam Syafi'i masih ada?" "Benar wahai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Maka dia pun hormat kepada ibuku Imam Syafi'i. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak tadi pun bertanya, "Lalu pesanmu untuk Imam Syafi'i apa wahai ibu?" "Katakan pada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah, maka segeralah pulang." Setelah sampai ke Irak, maka pesan pun disampaikan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ibumu berpesan, jika Imam ingin pulang, segeralah pulang ke Mekah." Maka Imam Syafi'i pun bergegas ingin pulang. Sudah sangat rindu sekali pada ibunda tercintanya. Namun di sisi lain, masyarakat Irak begitu berat melepaskan sang imam. Dengan perasaan penuh haru, mereka melepaskan sang Imam Syafi'i untuk kembali ke Mekah. Banyak di kalangan mereka memberikan hadiah berupa unta dan harta bendanya, sehingga Imam Syafi'i mendapatkan ratusan unta dan harta bendanya ketika akan pulang ke Mekah. Sehingga pulanglah Imam Syafi'i bersama ratusan unta dan harta benda yang ada di beban unta tersebut, dengan dikawal oleh para murid-muridnya. Sampai di kota Mekah, perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i terkejut melihat begitu banyak bekal yang diberikan kepadanya. Hampir semua orang Irak memberikan bekal kepadanya, sehingga ratusan unta dan harta kekayaan yang ada di punggungnya. Sehingga Imam Syafi'i pulang dengan dikawal oleh beberapa orang muridnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus kepada salah seorang muridnya untuk pergi
ke rumah ibundanya. Sesampai di rumah ibundanya, murid Imam Syafi'i itu mengetuk pintunya. Wahai ibu Imam Syafi'i. Kemudian ibunda Imam Syafi'i membukakan pintu. Siapakah kau? Saya murid Imam Syafi'i. Saya mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah ada di tapal batas kota Mekah. Bawa apa Imam Syafi'i pulang ke Mekah ini? Dengan bangga, murid Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa Imam Syafi'i membawa ratusan unta berikut harta kekayaan yang ada di punggung unta tersebut. Lalu ibunya menjawab, saya tidak pernah menyuruh Imam Syafi'i pulang dengan membawa dunia. Saya tidak pernah menyuruh Imam Syafi'i untuk mencari dunia. Jawab ibunda Imam Syafi'i dengan nada marah sambil menutup pintunya. Muridnya pun serba salah, heran, dan bingung. Kemudian muridnya menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, ibumu marah besar. Engkau membawa ratusan unta dan harta kekayaannya. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh beberapa muridnya untuk mengumpulkan semua orang miskin yang berada di kota Mekah untuk membagi-bagikan ratusan unta berikut kekayaannya itu kepada orang-orang miskin yang ada di kota Mekah, sehingga yang tersisa adalah buku, kitab, dan ilmu saja. Kemudian Imam Syafi'i mengutus lagi muridnya untuk kembali ke rumah ibundanya. Ibundanya membukakan pintu, kemudian menanyakan lagi, apa yang dibawa Imam Syafi'i? Muridnya pun menjawab, Imam Syafi'i hanya membawa kitab dan ilmunya. Baiklah, segeralah dia pulang. Kemudian Imam Syafi'i pulang bertemu dengan ibundanya dan berkumpul lagi bersama ibundanya. Demikian kisah Imam Syafi'i dan ibunya dalam menuntut ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu agama jika dicari, dunia pasti akan mengikuti. Nah, begitu juga restu orang tua, dukungan orang tua dalam menuntut ilmu juga sangatlah penting. Ridho orang tua kepada anak-anaknya dalam menuntut ilmu juga sangatlah penting. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.